Oke, kembali lagi di Firda Hanif ya. Jadi mobil ini baru launching di Gias 2025 kemarin dengan harga 629 juta rupiah. Artinya dibandingkan dengan Foxy, dibandingkan dengan Serena, dia ini yang paling murah. Dan nggak cuma itu, mobilnya adalah CBU Jepang, ya. Jadi bukan CBU Thailand. Harganya bisa masih under 700 ya. Secara bahan dan kawan-kawan pasti kelihatan lah ya. Ini pasti lebih mahal dibandingin dengan Honda Civic. Tapi dibandingkan dengan Civic yang buatan Thailand atau CR-V buatan Thailand, dia justru harganya paling value for money meskipun dengan mesin yang sama, 2000 cc hybrid. Nanti kita akan ngomongin bagaimana mobil ini rasa berkendara dan kawan-kawannya karena mobil ini kita pinjem dari Honda Megatama Kalimalang. Jadi buat teman-teman yang mau beli Honda, gue biasa dari dulu ke Honda Megatama Kalimalang, HR-V, Brio, dan kawan-kawan ke sana semua. Let's go, kita bahas mobil ini yuk. Depannya gue suka. Belakangnya gue suka, bagus, emang kelihatan sederhana dan nggak mungkin semua orang bakal setuju sama gue. Tapi dibandingkan dengan varian yang Air, menurut gue ini lebih mewah yang Spada ini. Dan mungkin kalian udah pernah lihat gue bahas waktu itu mobilnya seperti apa, sejarah dan kawan-kawan untuk kita di Gias ya. Videonya bisa dilihat di sini ya, gue taruh di deskripsi video ya. Sekarang kita bahas yang lebih detail aja. Kayak misalkan dari lampunya, kesannya tuh dia kayak ada proyektor padahal enggak. Jadi semuanya masih pakai multi reflektor, ada LED DRL di sini sama di sebelah sini nih. Ini tuh kayak ada proyektor kecil ya. Kayak dia pas kita lampu sen atau belokin setir, dia ada lampu ke samping. Jadi kayak jenis corner lamp gitu tapi ditaruhnya di sini. Biasanya cornering lamp itu taruhnya di bagian sini ya atau di bagian bawah fog lamp, tapi sama dia ditaruh di samping sini. Bagus sih, bisa ngebantu sih. Jadi Honda tuh emang small details matter dan cerdas ya. Disembunyiin taruh samping dua, kelihatannya kayak nggak ada manfaat, padahal pas kita lampu sen, kita belokin, ada ininya, ada lampunya, proyektor. Nah terus, kalau kita pakai wiper, set, nah, dia semprotannya ada di wipernya. Kalau kata Mamang Ican, kecerutannya tuh, nih, lihat di sini nih. Nanti kalau dia nyala, ke samping. Jadi dia akan lebih bersih dan juga kelihatannya lebih clean gitu. Jadi nggak ada tonggolan-tonggolan di sini, ini semuanya bersih tapi ditaruh di bagian wiper sininya. Dia tuh mirip-mirip kayak Magic Vision-nya Mercedes-Benz di mana wipernya itu dia punya semprotannya sendiri di dalam bilah wipernya, cuma bukan pakai modelnya Honda. Dia tuh benar-benar ditaruh di titik-titik di sini gitu ya. Jadi lebih bersih lagi punya Mercedes-Benz. Tapi ini perlu kita apresiasi. Dan mobil ini ke samping, kita lihat pelek sama bannya itu kecil. Dia itu cuma 16 inci dengan finishing warna hitam. Sehingga kalau misalkan kalau kita lihat, itu nggak kelihatan kekecilan ya. Padahal ukurannya cuma 205 60 R16. Ciri khas yang Spada itu, dia punya chrome dari bawah sampai ke ujung ngelingkerin si mobilnya. Sedangkan untuk bagian frame kacanya itu nggak dikasih chrome sama sekali. Jadi chrome-nya cuma di bawah doang. Bagus sih, gue suka banget ya. Sama, karena dia kotak-kotak ya, kalau kalian lihat, ini bagian pintunya bener-bener rata lurus sehingga meskipun lebarnya nggak terlalu signifikan tapi dalamnya bisa lega banget. Lekukannya cuma garis di sini doang nih, 1, 2, sisanya dia rata. Kalau di Jepang mobil ini tuh ada dua model ya. Yang pertama Stepwagon Air dan yang kedua adalah Stepwagon Spada. Dimana yang masuk ke Indonesia itu yang Spada, bentuknya kayak gini, beda. Kalau yang Air grillnya lebih kecil ya. Terus yang lucu adalah Honda nggak bilang ini Honda Stepwagon Spada. Tapi kalau kita lihat di belakang, ada emblem Spadanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah tipe yang Spada. Nah, Spada juga sebenarnya di Jepang tuh ada dua lagi. Ada Spada biasa, ada Spada Premium. Terus kalau kita lihat spionnya, bentuknya seperti ini, counterpart dengan Honda yang lainnya. Dan sepertinya dia nggak ada blind spot monitoring ya di bagian sininya. Jadi kacanya tuh nggak ada yang buat bilang kalau di sebelah kanan ada mobil. Sama di pilar A-nya, dia ada kaca ya ukurannya pendek ya. Tapi potongannya tuh bagus gitu. Jadi kacanya itu pinggir-pinggirnya tuh dikasih karet kayak gini. Bukan cuma kaca doang, tapi karetnya tuh masuk ke infuse ke pinggiran kacanya. Karet-karetnya juga rapi ya. Detail-detailnya bagus, gue suka. Nah ini dia bentuk belakangnya, rata, ngotak begitu aja ya. Dan lampunya juga cuma lurus garis seperti ini aja ya. Memang nggak semua orang suka, tapi menurut gue ini belakangnya oke lah. Ya, sama kalau kita buka belakangnya, nah ini yang gue bilang, dia tuh nggak kayak model sebelumnya yang bisa dibuka dari sebelah kiri gitu ya. Ini tuh panjang sekali. Jadi kalau misalnya kita buka, kita pepet tembok, kita harus butuh space sedikit ya. Bukan sedikit sih, ini banyak banget. Biar ini nggak mentok sama bagian belakang pintu. Nah sebaiknya kalau kalian punya Honda Stepwagon,
bagian ujungnya ini kayak dikasih semacam karet. Jadi kalau misalkan pas buka itu mentok sama tembok gitu ya, yang kena karetnya duluan, bukan mobilnya. Kasihan nih kalau misalkan ini banyak bocel-bocel. Nah ini dia nih, yang kemarin gue bikin video banyak diprotes, katanya pas pelipatannya malah nggak diliatin, malah liatin yang lain. Nih gue kasih lihat caranya. Nih kita tarik seperti ini, udah, langsung turunin. Sesimpel itu. Nggak perlu pakai tenaga karena pegasnya sudah bekerja semua. Terus ini ada, tau nggak nih apa? Ini stopper, jadi buat taruh di rel. Kalau misalkan kita punya orang di belakang, terus kita mau naruh stopper biar nggak bisa mundur lagi, diselipin aja di sini. Kepasang langsung tuh stoppernya. Oke, nah sekarang stoppernya kita naikin lagi. Ini ditaruh mana ya? Karena ini itu besi. Jadi kalau kita naruhnya sembarangan bakal bunyi-bunyi ya. Ini kah bisa ditaruh? Bunyi nggak di jalan? Ya udahlah. Anggap aja kalau kalian beli stoppernya taruh di dalam rumah, bukan di sini. Fungsinya buat apa? Kalau misalkan kalian di belakang ada orang, ya kan? Terus yang di tengahnya lupa, udah mundur, seret, gubrak. Kasihan kan kena sakit tuh kakinya. Nah, ini nggak kejadian tuh. Nanti kalau di jalan bunyi berarti ada stopper. Terus kalau udah dilipat begini, buka, langsung jadi rata lantai. Cerdas. Honda emang luar biasa. Ini lebih bagus dan lebih gampang pengoperasiannya dibandingkan kita lipat ke kanan kiri. Ya. Sekarang kita tutup lagi, buka lagi kursinya. Caranya gimana? Gampang sekali, ya. Tinggal tarik yang ini atau tarik yang ini ya. Set, tek, udah. Tarik yang ininya nih. Nah, jadi deh. Simple sekali. Yang sebelah kanan juga. Ya sini, Rek. Nah. Set. Dah. Tarik. Sudah. Jadi. Mudah sekali bukan? Terus kalau kita punya barang ya, saya kira dia nggak dikasih separator di bagian sini. Kita mau naruh sesuatu itu juga lebih dalam. Karena dia nggak dikasih tutup. Jadi naruh tas, koper, dan kawan-kawan itu bisa sampai ke bawah banget. Ini bagus sekali ya. Seandainya yang lain juga ikutan kayak gini, waduh pasti cakep banget. Tapi kayaknya dipatenin sama Honda nih, nggak ada yang boleh niru ya. Nah sekarang kita masuk ke bangku baris kedua ya. Nah enaknya step wagon, dia tuh stepnya, step wagon. Dia tuh buat naik itu nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi buat anak-anak itu harusnya lebih gampang. Dan kalau misalkan kita jadi anak kecil nih ya, set mau naik, ada pegangannya di bagian sini. Set naik, baru kita ke dalam. Udah seperti ini ya. Jadi lumayan gampang karena nggak tinggi-tinggi amat. Nah, di bangku baris kedua seperti yang kalian udah nonton di video sebelumnya, tapi gue jelasin lagi. Dia nih kursinya, fleksibelnya itu bagus. Mungkin kalau gue bilang sama kayak Nissan Serena. Persis. Cuma dia sedikit lebih lebar ya. Sama kalau kita tarik, ini bisa geser kiri kanan. Masih sama seperti Serena ya. Bisa kita mundurin juga sampai ke belakang banget kalau kita ketengahin ya. Dan kalau misalkan kita taruh ke sebelah kanan sini, dia mundurnya nggak bisa terlalu banyak karena mentok sama ban. Nah, jangan dipaksa. Nah ini nih bisa teng sampai mundur banget. Bahkan kalau misalkan kursi belakang dilipat, itu bisa lebih mundur lagi. Jadi kita punya space yang banyak. Fungsinya buat apa? Berbeda dengan Foxy atau Serena yang nggak punya ottoman seat, dia punya ottoman. Jadi buat kakinya itu enak ya. Bisa naikin ke atas. Ya meskipun gantung ya. Jadi kalau menurut gue jangan terlalu tinggi juga, segini cukup lah. Terus kita ke belakangin. Nah, ini buat tidur lebih nyaman dibandingkan dengan mobil sekelasnya karena dia ottomannya lengkap. Majuin lagi, set. Terus kita kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita pencet lagi buat ngeratain lagi. Nah, kalau misalkan nggak pakai ottoman, kursinya kayak kurang tinggi sedikit ya. Bagian situ masih agak kurang nopang buat gue yang tinggi 170. Terus ada meja makan ya, ada buat naruh minuman, sama ada colokan USB-C di bagian belakang sini buat naruh handphone. Lengkap dengan tempat naruh handphonenya di bagian sini. Dan ini nggak cuma sebelah kanan doang, yang sebelah kiri juga dapat sama persis. Untuk buka tutup pintu ya, ada tombol di bagian sini, sama tuas dari pintunya. Nah, sama dia juga punya power window. Tapi kalau kita buka, dia lumayan turun. Dan kalau misalnya kita butuh privacy, dia ada, nah, emang mobil-mobil di kelas gini harus pakai crazy, kalau enggak ya kurang asik. Terus kalau kita lihat bagian atas, ya dia tuh warna hitam plafonnya, nggak ada sunroof, biasa aja. Lampunya ini covernya mirip kayak punyanya Mobilio atau Brio ya.
Jadi dia common parts dan warnanya sudah warna putih. Terus ada AC, temperaturnya bisa beda dibandingkan dengan yang depan. Jadi dia sebenarnya udah triple zone. Kiri kanan depan beda, belakang juga beda. Dan bisa kita atur ya, mau keluar lewat plafon atau lewat kaki. Nah, dia tuh ada pengaturannya. Sekarang kita ke belakang yuk. Kalau ke belakang, bisa lewat tengah sini, lewat gang, atau kita lipat. Tapi kalau kita lipat, dia tuh nggak ada ininya loh. Jadi dia bukan one touch tumble ya, dia harus 2 kali. Nah sekarang kita di kursi belakangnya. Ya. Legroom itu tergantung yang depan. Kalau misalkan depan kalian baik ya, makanya kalian harus baik sama orang lain, biar nggak dijepit di bagian belakang. Nah kita punya dapat legroom yang menurut gua luas. Headroom apalagi luas banget. Cuman kalau kita mau duduk yang bener, headrest harus dinaikin. Kalau nggak enak dia. Kalau headrest dinaikin, ini jauh lebih enak dibandingkan pas lagi nutup. Terus ini wajib banget kalian mundurin lagi, karena kalau terlalu tegak nggak enak. Dan kalian kalau pengen tidur juga bisa, karena tuh sampai bisa mentok ke belakang. Jadi kalau misalkan kita beginiin, nah ini kita bisa tidur ya. Lebih enak sih dibandingkan dengan mobil lain yang belakangnya nggak terlalu recline. Ini bisa recline banget, tapi kursinya tuh rata sama kecil ya. Jadi karena dia bisa ngelipet ke belakang, ada banyak dikorbanin sama Honda. Kayak misalkan nih, ya kita masih ngedingklik dan kurang maju sedikit aja. Kalau dimajuin sedikit, ini jadi kursi yang proper buat duduk. Dan kaki kita tuh bisa dimasukin ke dalam sini, tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma 1 kaki doang, kalau 2 kaki nggak bisa. Nah terus di sini juga ada colokan 12 volt, USB-C sama 2 buah cup holder, tapi di sini nggak ada buat tutupannya. Oke, tapi kita dapat pegangan di bagian belakang sini. Yuk, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Honda Stepwagon, dan interiornya seperti yang kalian tahu, dia masih sangat Honda sekali ya. Jadi Honda tuh banyak common parts-nya dengan part-part seperti Civic, CR-V, atau dengan Honda Accord. Kayak misalkan nih, setirnya sama, which is good, gua suka. Tombol-tombolnya bagus, di pencet tuh satisfying ya. Dan buat kontrol speedometer dari kiri kanan sini tuh ada, lengkap dengan ada pedal shifternya. Jadi meskipun dia MPV, dia dikasih pedal shifter ya. Terus tuas-tuas sebelah kiri kanannya sama, speedometernya pun juga sama dengan Civic dan CR-V. Kisi AC-nya dia agak sedikit berbeda, tapi nuansanya sama ya. Tombol transmisi, tombol buat electronic parking brake, ikon, terus ada tombol buat AC-nya. AC ini mungkin kalian jarang lihat seperti ini ya, karena ini adalah tombol AC yang digunakan juga sama di Honda Freed. Berhubung Honda Freed nggak masuk ke Indonesia, jadi kita ngeliatin itu kayak wow, baru gitu kan, padahal sebenarnya sama. Nah, Honda juga dia punya banyak hal yang membuat kita tuh nyaman di perjalanan buat bawa-bawa barang. Kayak misalkan di sini nih, tuh ada laci ya. Udah gitu nih lacinya bagus nih. Ada lapisan kulitnya. Ini ada labelnya nih. Kesannya kayak dari butik mahal ya. Dan nggak cuma di sini doang, di door trim juga ada nih Stepwagon-nya. Terus menurut gua yang bikin interior jadi kesannya sederhana gitu ya, dia tuh warnanya hitam. Kalau misalkan warnanya dimainin lagi mungkin jadi lebih bagus ya. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Ada cup holder, ada laci, meskipun nggak gede ya. Di sini ada lagi nih buat cup holder, laci lagi, ada laci lagi di bawah ya buat naruh-naruh barang. Di sini ada laci lagi dan sudah lengkap dengan rubber finish ya. Di sebelah kanan ada cup holder di bawah AC ya. Jadi kalau misalkan kita punya minuman dingin bisa dijaga kedinginannya. Di bawah ada tempat buat naruh-naruh lagi, ada rubber finishnya. Nah, terus kalau kita lihat plafonnya warnanya hitam, tapi kalau kita pegang ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih, bahannya biasa aja ya. Terus kita buka sun visor, dia ada kaca dan ada lampunya warna kuning. Terus di sini ada tempat buat taruh kacamata ya, lampu kiri kanan ya. Sama ada projection light, jadi kalau malam dia tuh ada lampu ke bagian sini ya. Itu bagus sih. Jadi ciri khasnya Honda tuh masih ada. Yang gue kurang suka dari mobil ini adalah pertama, head unitnya. Head unit ya sepertinya dari Jepang itu dikirimnya itu dia yang audioless. Jadi sama Honda ditambahin sendiri dari Hyundai Indonesianya. Dan ini jujur aja head unitnya kurang ya. Mulai dari LCD-nya kayak kurang tajam. Terus juga bezelnya gede banget ya. Tombol volumenya kapasitif di sini. Ya, ada home sama matiin. Nih ada tulisannya jangan melihat mengoperasikan dan sama ada bahasa Thailandnya di bawah. Kita pencet OK. Ya, dia ada Apple CarPlay, Android Auto tapi masih pakai kabel, belum wireless. Ya, ada pengaturan di sini. Dan gimana dengan suara audionya? Menurut gua suara audionya B saja ya. Mungkin ini mobil udah 600 jutaan ya kan. Orang yang udah beli mobil 600 jutaan pasti dia punya buying power. Nah, di mana kalau misalkan audionya bawaannya standarnya kurang bagus, pasti orang akan bawa mobil ini ke bengkel audio. Nah, jadi sepertinya Honda ingin berbagi rezeki dengan bengkel audio, sama seperti Toyota dengan Xenix-nya.
dan lain-lainnya. Soalnya biasanya kalau mobil 600 jutaan udah dikasih audio bagus gitu ya. Misalkan ada yang dikasih Bose, ada yang dikasih Sony, ada yang dikasih Dyne Audio. Itu tuh menurut gue udah lebih dari cukup gitu ya. Udah bagus malah. Jadi nggak perlu lagi ke tukang audio buat upgrade. Nah kalau mobil ini dia tuh pengen berbagi rezeki lah dengan tukang audio. Nah terus kita lihat AC-nya. Udah dual zone kiri kanan ya, sama belakang jadi triple zone. Ini on off-nya ada logo plasma cluster. Cuma gue nggak ngerti gimana cara matiin plasma clusternya ya. Jadi gue pencet tahan lama, ini tuh nggak ngaruh. Tetap plasma clusternya pasti nyala. Dan kita bisa lihat udara kita tuh yang di dalam interior seberapa bagus. Awal-awal kalau kita habis buka-buka mobil, ini pasti dari kekuning-kuningan atau kemerah-merahan ya. Tapi setelah kita pakai lama-lama dia jadi hijau. Jadi kayaknya plasma clusternya itu benar-benar bekerja dengan bagus. Tuh makin turun kan? Nah kurang lebih kayak gitulah. Nah terus di sini ada rear. Kalau kita pencet rear controlnya, nanti dia akan ngatur buat yang kursi belakang. Nah, kita matiin ya. Sama bisa buat matiin belakang dari sini. Nah, di sebelah kiri kanan sini ada tombol kosong, ini buat penghangat kursi. Tapi sayangnya di varian ini dia nggak ada. Oke, let's go, kita jalan yuk. Karena mobil sebagus apapun interiornya, kalau dibawanya nggak enak ya sama aja bohong. Yuk, let's go. Nah, sekarang gimana rasanya dibalik kemudi dari Honda Stepwagon? Ya, gue udah pernah nyobain Foxy, gue udah pernah nyobain Nissan Serena dan kawan-kawan. Cuma Honda Stepwagon yang lama gue belum pernah coba ya. Nah, dibandingkan dengan mobil-mobil yang gue sebutin tadi, dia ini rasanya tempat duduknya itu nggak kayak mobil MPV loh. Jadi dia itu tuh duduknya lebih rendah, ya. Setirnya lebih pas, sama pedal-pedalnya juga pas gue nyetir itu lebih enak sih, lebih proper. Jadi secara ergonomi, menurut gue mobil ini paling proper dan paling nggak terasa MPV dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, terutama gue suka kan kalau duduk itu ya tempatnya rendah ya. Nah, ini tuh benar-benar bisa dibikin rendah seperti ini, dan untuk sebuah MPV ini benar-benar pendek gitu kursinya. Jadi rasanya nggak kayak bawa MPV. Nah, pas kita lihat ke depan, lihat visibilitasnya, ya ini baru rasanya kayak MPV. Tapi visibilitasnya so far so good. Kaca depannya lumayan tegak, pilar A-nya ya dia punya kaca yang gede, sama dia naruh spion. Ya, meskipun dia spionnya itu naruhnya bukan di pilar ya, tapi ditaruh di bagian bodinya. Tapi pas kita lihat lagi, terutama sebelah kiri ya, kita nggak bisa ngintip di celah-celahnya kaca itu loh, spionnya. Sebelah kanan pun juga sama, ada gap sedikit aja, cuma nggak terlalu ngebantu. Nah, terus mobil ini tuh nggak dilengkapi dengan kamera 360 atau bird eye view. Jadi kalau misalkan kita mau lihat kiri kanan atau secara keseluruhan, ya itu kita mesti bawa ke tukang aksesoris atau minta tolong teman kita. Tapi tenang aja, kita ditambahin kaca parkir yang kecil sekali di sebelah kiri. Jadi spion kiri itu bawahnya ada kaca 2 biji ya, buat ngeliat ke depan sama lihat ke samping kiri. Tapi tetap aja menurut gua agak sulit, terutama buat kalian yang matanya minus. Nah, berhubung mata gue alhamdulillah masih bagus, ya gue sih bisa ngelihat sih. Cuma tetap aja, biasa pakai teknologi kamera 360, kamera mundur, itu rasanya jadi kayak gimana gitu ya. Jadi emang Honda Stepwagon itu kayaknya kalah di fitur-fitur elektroniknya. Kamera 360-nya nggak ada, head unitnya sederhana, terus juga Android Auto, Apple CarPlay-nya masih pakai kabel ya. Cuma pas udah berjalan nggak ada problem, aman-aman aja. Sama ini nih, spion belakangnya itu dia masih pakai manual. Dimana kalau menurut gua ya, spion belakang ini sebaiknya pakai kamera. Kenapa? Karena kalau pakai kamera, kita jadi bos di belakang. Supir kita nyetir, supir tuh nggak bisa ngintip. Dia karena langsung bypass ke kamera. Kalau ini tuh masih bisa ngeliat tuh, ada Rere yang lagi pegang kamera tuh ya. Tuh, masih kelihatan di situ tuh. Ya, jadi itu sih. Nah, tapi untungnya itu adalah hal-hal yang bisa kalian upgrade sendiri. Jadi kalau misalkan kalian bawa ke aksesoris gitu ya, ganti spion yang ada kameranya ya kan, tambahin kamera 360, ganti head unit yang lebih gede ya kan, audio yang lebih bagus ya, keluar sekitar 30 jutaan ya. Itu pasti bengkel audio dan aksesoris itu akan tersenyum lebar. Wih, berbagi rezeki sedikit lah. Karena kalau kita beli kayak Serena gitu ya, udah lengkap semuanya, ya mau berbagi rezekinya paling cuma audio doang gitu. Nah, terus di sebelah kanan, lampunya itu bisa kita atur ketinggiannya, dan waktu dipakai di malam hari, lampunya itu biasa aja terangnya. Kurang lebih kayak mirip-mirip Civic sama Honda CR-V lah. Waktu lagi malam kan terangnya emang ya segitu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tambahin aksesoris buat lampu lebih terang itu juga bisa. Dan untuk panel kacanya, dia belum all auto, masih yang depan kanan doang. Sama kalau kita turunin, kacanya masih single glass, belum double glass. Tapi untuk mobil di kelas ini, menurut gua kalau dibandingin sama Zenix ya, ini lebih kedap sih. Memang kalau dibandingin dengan Serena, dia nggak sekedap itu.
Tapi kalau dibandingkan dengan Zenix, dengan Foxy, ya bisa diadu lah. Kedapnya lumayan. Terus gimana soal performa dan keiritan bahan bakarnya? Dia tuh punya mesin 2000 cc hybrid yang sama seperti CR-V, sama seperti Civic. Tapi dia punya harga yang paling murah. Dan output tenaganya juga mirip, 184 horsepower dan torsinya 315 Nm secara gabungan. Akselerasinya cukup kencang ya. Kayaknya sih di bawah 10 detik kan juga dapat ya. Gue nggak bawa alat tesnya lagi kan. Cuman dia ini kalau misalkan kalian pikir hybridnya sama seperti hybridnya Nissan Serena e-Power, enggak. E-Power itu kan dia pakai mesin listrik, mesin bensinnya cuma jadi genset. Nah kalau ini enggak, ini mesin bensinnya itu jadi penggerak. Jadi kalau misalkan di kecepatan rendah, gue ngerasa dia banyak pakai listriknya ya, mesin itu jarang nyala. Tuh, bisa lihat di sini ya. Terus kalau misalkan kita agak sedikit kebut gitu ya, kita gas, dia tuh mesin bensinnya cepet ngeresponnya, dan dia CVT-nya juga cepet gitu. Jadi turun giginya dia nggak pakai nunggu lama. Nanti kita akan praktekkan coba ya. Nah ini ya kalau udah masuk ke tol gini baru kerasa ya. Oh, duk 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 duk. Jadi peredaman kabinnya itu masih khas Honda, artinya bawahnya masih berisik ya. Untuk di kelasnya mungkin ini yang paling berisik kolongnya, kerasa tuh. Nah, ini masuk tol, aspal agak lumayan ya. Tapi pas sudah masuk ke jalan beton tuh udah masuk belakang bawahnya itu masih berasa suara kolongnya lah. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini juga bisa berbagi rezeki ke peredaman kabin ya, karena masih lumayan berasa. Dan suara mesinnya pun juga raungannya itu masih terasa masuk ke dalam ya. Jadi kalau kita gas, CVT cepet banget turunnya. Oke, dia tuh di kickdown tuh rasa engine-nya tuh masih bensin banget gitu loh. Ya emang mesin bensin sih. Nggak ditutup-tutupin gitu, langsung dikeluarin, ngeng gitu ya. Suaranya oke lah buat gua. Dan kalau misalkan kalian masih terasa kurang, menurut gue CVT udah kencang banget, udah cepet banget. Artinya kalau kita gas, dia tuh langsung dia shifting ke bawahnya itu, turun giginya cepet. Tapi kalau menurut kalian kurang cepet, ada pedal shifter. Nah, tapi pedal shifternya itu agak sedikit beda sih. Jadi pedal shifternya itu bukan gigi plus minus, dia tuh kayak engine brake ya. Jadi kita gas, kita lepas, dia tuh engine brake-nya kayak lebih berasa gitu. Kalau kita pakai yang D, ada pedal shifter kita pencet minus 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 gitu. Nah, kalau di plus jadi berkurang tuh charge-nya. Nah, kelihatan ya. Jadi dia lebih ke regenerative braking-nya sih, bukan ke pedal shifter buat naik atau turun giginya. Giginya tetap dari CVT-nya. Tapi yang paling menarik adalah tadi gue pakai, ini karena dipakai ngebut ya. Kalau pakai ngebut kayak tadi jadi 14 km per liter, tapi kalau kita pakai santai, daily commuting kayak biasa, itu buat dapat 120 itu nggak sulit. Ya, jadi bayang kalau misalkan mobil-mobil kayak gini kan banyak yang dipakai buat keluarga, antar jemput anak sekolah, ya. Ya dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit daripada Brio atau Mobilio atau BRV, tapi kita dapat mobil segede gini, itu menarik banget sih. Ini PR-nya buat Foxy. Foxy tuh kalau datang dengan hybrid tuh pasti akan lebih asik ya. Karena Serena udah hybrid, Stepwagon udah hybrid, Foxy doang yang belum hybrid. Tapi overall buat mesin gue nggak ada komplain lah. Komplainnya apa? 110, 114, suara kolong, suara angin, ya itu masih berasa di mobil ini gitu. Dan gue nggak bisa comparing dengan tipe yang lama karena gue belum pernah coba Honda Stepwagon yang sebelum ini, kan nggak masuk Indonesia. Nah sekarang gimana soal Honda Sensing-nya? Nah Honda Sensing-nya ini gue pakai itu lebih bagus dibandingkan dengan BRV atau HR-V, di mana Honda Sensing-nya itu pakai yang model yang buat low end. Nah yang ini itu sama yang kayak dipakai Honda Civic sama Honda CR-V. Jadi kalau kita pakai Honda Sensing-nya, dia itu lebih halus pengeremannya, akselerasinya juga halus ya, dan bisa dipercaya. Jadi setirnya itu akurat, sama kayak kita naik Civic atau CR-V gitu. Jangan disamain sama HR-V atau Honda BR-V yang sama-sama punya Honda Sensing. Ini lebih bagus. Dan kalau misalnya kita lama nggak pegang, ada steering required. Jadi kita harus pegang setirnya tetap biar dia ngedeteksi ada orang yang lagi nyetir di bagian belakang sini. Karena semua ADAS itu didesain bukan buat mengeliminasi supir, tapi didesain untuk membantu saja biar kita nyetirnya lebih santai. Karena biasanya kalau gua ke Klaten gitu ya 500 kilo,
Kalau pakai ADAS itu lebih nyantai sih dibandingkan dengan pakai mobil yang tanpa ADAS gitu. Nah, terus bagaimana soal suspensinya? Gue suka banget sama suspensi mobil ini ya. Jadi kalau kita bandingin antara ketiga mobil ya, Serena, Foxy, sama ini, menurut gue mobil ini tuh yang paling the best buat suspensinya. Kenapa? Karena secara handling dia terbaik, tapi secara suspensi dia nggak keras. Jadi meskipun dia suspensinya empuk ya, di kecepatan rendah empuk, di kecepatan tinggi lumayan stabil ya, empuknya juga empuk yang enak, bukan yang ganggu gimana-gimana gitu ya. Empuknya juga empuk yang enak gitu ya, bukan yang empuk kebanyakan ngayun gitu ya. Enggak, ini bener-bener cocok gitu. Jadi fine tuning dari mobil ini itu paling the best ada pada suspensinya. Gue ngerasa ketika kita duduk di depan, duduk di belakang dengan Honda Stepwagon ya, itu menyenangkan sih. Jadi kita sebagai ayah gitu ya, bawa anak-anak, bawa istri, kan kalau mobil sekelas kayak Alphard, kayak Denza itu kita bawa kan rasanya kayak driver ya, nggak cocok gitu. Nah kalau ini kita sebagai kepala keluarga, kita nyetir ini, menurut gua ini paling the best kalau kita buat rasa nyetir. Handlingnya bagus ya, posisi duduknya enak, rasanya kayak sedan di bawah ya. Tapi buat keluarga pun, suspensi depan sama suspensi belakangnya itu tuh enak gitu. Jadi mobil ini menurut gue paling cocok buat kalian yang pengen punya MPV tapi masih pengen nyetir. Jadi buat disetirin oke, di tengahnya dia ada ottoman seat ya, bisa tiduran dengan nyaman. Tapi kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan sama keluarga ya kan, terus nyetir sendiri, itu juga rasanya masih enak, masih nyaman, dan masih cukup fun to drive. Tuh, handlingnya nih ya, tuh natural setir ya, bagus gitu loh. Even dibandingkan dengan bawa Zenix ya, gue lebih senang bawa ini meskipun dia itu mobil MPV yang ngotak gitu. Yang kesannya bukan driver car banget gitu. Kesannya kayak mobil keluarga banget gitu kan. Kalau Zenix kan masih ada rasa-rasa, oh dibawa sendiri tuh kelihatan kayak, wah pasti masih enak nih. Tapi gue lebih suka ini sih. Emang Honda kalau bikin kayak kaki menurut gue udah gak perlu diragukan lagi ya. Nah terus tadi kita balik dari arah tol ke sini di jalan sekitar 10 kilo ya. Kita kecepatan normal 100 sampai 110. Dapat 23 km per liter, irit sekali ya. Nah, dan enaknya mobil hybrid beneran, bukan mild hybrid, dia tuh kalau kita pakai di kemacetan itu tuh tetap irit gitu loh. Bahkan beberapa mobil hybrid dipakai di keluar kota, kita bawa agak kencang malah lebih boros dibandingnya kita pakai dalam kota yang stop and go gitu ya. Terus catatan berikutnya adalah dia ini punya lampu tengah. Kalau kita set di off, bukan di door, nanti lampu belakang, kabin belakang itu nggak bisa nyala. Kita di off nih, kita pencet gitu, mati dia. Tapi kalau kita masukin ke door, baru dia bisa nyala. Kenapa gitu ya? Agak sedikit aneh sih. Terus klaksonnya, suaranya harus ganti sih. Nah, cuman di luar dari itu ya, salah satu yang gua take notes ketika bawa mobil ini, kenapa bisa irit banget, 23,2 sekarang, dia itu regenerative brakingnya bagus sekali. Jadi dia pedalnya bagus, tapi kalau kita injak rem ya, dia tuh sering banget regeneratifnya mentok, sampai mentok banget gitu. Jadi pas gue pakai di tol, gue ngerem mau depan ada ini tuh kayak cepet banget turunnya, baru nginjak dikit udah steng. Biasanya kan pelan-pelan gitu ya, ini langsung bek gitu loh. Kayak dia tuh nyerap energinya tuh cepet gitu. Makanya mungkin baterainya gampang keisinya dibandingkan dengan mobil hybrid lainnya. Itu sih, jadi hybridnya Honda bagus ya. Jadi setelah kita nyobain Honda Stepwagon, ya ini adalah mobil Honda yang harganya paling reasonable, bisa dibilang paling value for money. Bayangin, 629 juta, kalian bisa dapetin MPV super nyaman seperti ini. CBU Jepang, ya, fleksibilitas di dalamnya bagus. Dan menurut gua ini lebih value for money dibandingkan dengan CR-V atau Honda Civic Hybrid yang punya mesin sama sekaligus. Nah buat teman-teman yang udah beli Honda Stepwagon, coba gimana rasanya dan komentarnya bisa langsung taruh di bawah aja. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.